Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita agar ibadah kita pada hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur nomor ke-66 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berbunyi, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." Mari kita mau memuji nama Tuhan dengan suara kita. Memujimu lewat suaraku tak terasa cukup. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diri, ku tak mau tahu rindumu. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian sejati. Memujimu lewat suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Biarlah kita memuji Tuhan bukan hanya dengan suara kita. Biarlah kita memuji Tuhan bukan dengan tujuan untuk memuji diri, tetapi biarlah semua pujian kita boleh peruntukkan buat Tuhan. Karena itu adalah pujian sejati kita. Kita mau melakukan setiap firman-firman yang sudah diberitakan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Memujimu lewat
mengangkat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah pujian yang baru saja kami angkat ini boleh menjadi pujian sejati kami, ya Tuhan. Kami rindu memuji Engkau yang benar-benar dari dalam hati kami. Dan kami rindu sekali, ya Tuhan, melakukan setiap firman-firman yang sudah diberitakan. Dan kami tahu itulah pujian sejati yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami bersyukur, ya Tuhan, di tahun 2020 Engkau begitu menyertai kami di dalam sewaktu kami di dalam kesulitan, sewaktu kami di dalam ketidakberdayaan. Engkau tetap menjaga, Engkau tetap memelihara kami. Hingga pada saat ini kami sudah memasuki tahun 2021. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga kami. Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih, ya Tuhan. Saat ini kami mau beribadah di hadapan-Mu. Persiapkanlah hati pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita masuk dalam rangkaian ibadah pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa diambil dari Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita mengangkat satu pujian, terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakit, tombak menusuk lambung mentahirkan hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk
untuk salib-Mu. Saudara-saudara, mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kesalahan kita. Ya Allah kami yang Maha Kudus, sesungguhnya Allah terlalu kudus untuk kami hampiri. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali walaupun kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun dalam realita kehidupan kami belum sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami masih berbuat dosa. Kami masih memiliki hati, memiliki niat yang jahat. Kami melakukan apa yang jahat. Kami menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami masih sering iri hati. Kami masih sering tamak. Kami masih sering sombong. Kami masih sering egois. Demi kepentingan diri sendiri. Seringkali kami rela menjatuhkan orang lain. Bahkan mempermalukan nama Tuhan demi ambisi kami pribadi. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah dengan kasih Tuhan yang besar, sekali lagi, Tuhan mengampuni setiap kami dan menyucikan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan terhadap setiap kami, untuk kesabaran Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni setiap kami yang saat ini datang bertobat dan mengakui dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap kita yang sudah sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan, ada janji pengampunan dosa dari Tuhan untuk setiap kita. Dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Tuhan berfirman, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita bersama-sama semua orang percaya, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh kembali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pendengar-pendengar firman yang bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru untuk kita semua.
Sungguh kita mengucap syukur karena kita bisa memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2009 ada sebuah film yang berjudul My Sister Keeper. Film ini bercerita tentang seorang anak yang menderita leukemia atau kanker darah dan membutuhkan donor sumsum tulang belakang. Di dalam film ini dikisahkan orang tuanya berusaha mencari cara supaya anaknya ini bisa sembuh. Dan ternyata ketika kemudian dites gitu ya, adik kandung dari anak ini punya sumsum tulang belakang yang dibutuhkan gitu, supaya anak ini bisa bertahan hidup. Pada akhirnya orang tuanya itu seperti menggunakan adiknya ini untuk menjadi penyelamat dari hidup kakaknya. Bahkan ketika kakaknya ini mengalami sakit ginjal, adiknya itu harus siap untuk memberikan salah satu ginjalnya kepada kakaknya supaya kakaknya tetap bertahan hidup. Kita melihat hidup sang kakak ini seperti sangat bergantung dengan adiknya yang punya tubuh yang sehat. Dan pada akhirnya memang di dalam kisah ini, di dalam film ini kakaknya itu meninggal juga. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat bahwa hidup kita ini nih mirip dengan kisah dari si kakak dan adik ini. Sang kakak tidak bisa hidup seperti tidak bisa hidup tanpa adiknya, sangat bergantung dengan adiknya. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sangat bergantung dengan Tuhan. Kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara hidup tanpa Tuhan. Hidup kita tanpa Tuhan itu akan menjadi hidup tanpa harapan, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup yang tidak ada masa depan. Kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab dari Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan ini adalah berisi catatan-catatan perintah Tuhan yang diulang kepada bangsa Israel. Kenapa harus diulang? Karena pada waktu itu bangsa Israel yang hidup adalah bangsa Israel generasi kedua. Jadi bangsa Israel generasi kedua itu tuh adalah anak atau cucu dari bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir, yang melihat bagaimana pekerjaan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan akhirnya di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel generasi kedua ini mungkin tidak pernah melihat secara langsung bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Bagaimana Tuhan memimpin mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu. Sehingga perlu ada perintah Tuhan yang diulang supaya bangsa Israel itu ingat identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Di dalam bagian yang barusan kita baca Ulangan 31 ini ada di dalam satu masa peralihan kepemimpinan. Ini adalah masa peralihan kepemimpinan. Dari Musa, pemimpin bangsa Israel yang lama, selama 40 tahun sudah memimpin bangsa Israel, kepada Yosua yang adalah abdinya Musa waktu itu. Ya. Dan biasanya peristiwa pergantian pemimpin ini menjadi peristiwa yang cukup penting ya Bapak Ibu Saudara. Setidaknya kita sebagai rakyat Indonesia setiap 5 tahun sekali akan memilih presiden. Dan di dalam masa tertentu nanti presiden ini harus turun jabatan dan digantikan dengan presiden yang lain. Di dalam masa-masa itu kita bisa merasakan bahwa pergantian kepemimpinan ini berarti kita juga harus mulai mengikuti perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi karena pemimpin yang baru ini.
Dan hal itu juga dirasakan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bangsa Israel mungkin saja merasa takut, tidak percaya kepada Yosua, karena selama 40 tahun mereka sudah begitu nyaman dipimpin oleh Musa. Makanya di dalam ayat ke-3 sampai 6 dari Ulangan 31 ini kemudian Musa menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu akan memimpin mereka, Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka, Tuhan itu akan menyertai mereka di dalam perjalanan mereka walaupun pemimpinnya itu berganti. Dan secara khusus Musa di dalam ayat 7 dan 8 yang kita baca tadi mengatakan hal ini kepada Yosua sebagai orang yang akan menggantikan dia menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kenapa Musa harus mengatakan kepada Yosua agar dia menguatkan hati, jangan takut dan jangan patah hati? Selain karena bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua itu adalah bangsa Israel generasi kedua, Bapak Ibu Saudara bayangkan Yosua itu akan menggantikan seorang pemimpin Israel yang selama 40 tahun sudah memimpin bangsa Israel. Udah begitu banyak hal yang dilalui oleh bangsa Israel dengan Musa sebagai pemimpinnya. Ada begitu banyak hal baik, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa kepada bangsa Israel. Dan saat ini Yosua harus menggantikan posisi Musa. Jelas itu bukan suatu tugas yang mudah. Sehingga sangat mungkin saat itu Yosua menjadi gentar, takut karena dia harus menggantikan seorang pemimpin yang bisa kita katakan penuh karisma saat itu di hadapan bangsa Israel. Tapi selain itu juga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-16 dari Ulangan 31, dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua saat itu, bahwa bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka itu akan berubah setia. Mereka itu akan sama seperti ketika mereka di padang gurun. Waktu di padang gurun, nenek moyang mereka begitu ya, membuat patung lembu emas dan menyembah. Mereka menyembah Allah lain di saat Allah itu sebenarnya sedang memimpin mereka. Terang-terangan mereka menyembah Allah lain. Tapi ternyata keturunan kedua ini pun, generasi kedua dari bangsa Israel ini pun akan melakukan hal yang sama ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Dikatakan bahwa mereka itu tetap akan menyembah Allah lain. Sehingga bisa kita katakan kondisi bangsa Israel setelah memasuki tanah Kanaan dan dengan pemimpin yang baru tidak juga berubah. Dan memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa bangsa Israel itu akan berubah menjadi bangsa yang sangat setia dan taat kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan memimpin dan menyertai Yosua. Dan itulah juga yang kemudian dikatakan Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua yang saat itu ada di dalam masa-masa peralihan kepemimpinan ini. Mereka yang mungkin merasa takut, mereka yang mungkin merasa gentar, mereka yang mungkin kehilangan kepercayaan diri untuk memasuki tanah Kanaan, dikatakan oleh Musa di dalam ayat yang ke-6 dan ke-8 dengan sangat jelas bahwa Allah yang akan menyertai mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang merasa, aduh gampang banget sih Cuantau seorang pemimpin rohani itu ngomong Tuhan akan memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan tidak akan meninggalkan. Apalagi mungkin di masa-masa yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara sering mendengar saya atau mungkin Cuantau Linda mengatakan itu gitu ya. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai, tidak akan meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Musa sebagai pemimpin Israel waktu itu di akhir masa jabatannya, dia mengatakan hal ini enggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Musa itu mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu menyertai, bagaimana Tuhan itu sudah berjalan di depan Musa, bagaimana Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Ketika Tuhan percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dimulai dari pemanggilan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara, Musa itu mencoba untuk menolak panggilan itu. Berkali-kali Musa itu mencoba untuk lari dari panggilan itu. Tapi pada akhirnya karena pilihan Tuhan dan Tuhan memimpin sungguh-sungguh Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kita melihat bagaimana kemudian Tuhan memimpin Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dengan membelah Laut Teberau. Kita melihat bagaimana kemudian bangsa Israel diberikan mana di padang gurun, diberikan air ketika mereka haus. Bagaimana tiang awan dan tiang api itu menjadi bukti nyata penyertaan Tuhan.
bagi bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Dan kita lihat itu adalah bentuk penyertaan Tuhan yang nyata kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Musa yang Musa alami sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk menolong bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan ingin bangsa Israel itu menuju ke tanah Kanaan. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan memimpin mereka di dalam kesulitan apapun yang mungkin mereka hadapi ketika mereka ada di padang gurun. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat itu sebenarnya Musa ini juga ingin mengatakan kepada bangsa Israel dan juga kepada Yosua bahwa Tuhanlah yang sebenarnya memimpin perjalanan ini. Bukan soal Musa. Musa itu adalah sosok yang bisa dilihat oleh bangsa Israel, oleh Yosua. Tapi sesungguh-sungguhnya yang memimpin perjalanan mereka ini untuk menuju ke tanah Kanaan, itu adalah Tuhan sendiri. Mereka tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan, mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan yang berkuasa itu. Dan hal ini semakin diperkuat juga oleh Tuhan sendiri ketika kemudian Tuhan ngomong sama Yosua di dalam Yosua 1. Agar Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel menguatkan hatinya. Tidak takut, tidak gentar. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai dia. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada Yosua, Tuhan itu akan memimpin Yosua sama seperti Tuhan memimpin Musa. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memimpin perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan kita bisa melihat bahwa ada sebuah jaminan ilahi, jaminan yang dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan bangsanya, umat pilihannya berjalan sendirian. Jaminan ini seperti materai 6.000 mungkin gitu ya Bapak Ibu Saudara. Katanya sih kalau sekarang udah jadi materai 10.000 ya, udah gak ada lagi materai 6.000. Materai yang kemudian harus diberikan setiap kali ada surat-surat penting yang harus ditandatangan gitu ya, yang punya kuasa hukum gitu ya jadinya ya. Kesannya dengan adanya materai itu tuh ada kuasa hukumnya gitu. Jaminan ini menjadi satu jaminan yang tidak main-main Bapak Ibu Saudara, bukan jaminan yang bercanda. Ketika Tuhan katakan dia tidak akan meninggalkan, dia akan berjalan bersama-sama bangsa Israel, dia akan berjalan bersama dengan Yosua, dia akan memimpin Yosua, itulah yang sungguh-sungguh akan Tuhan lakukan. Sehingga bisa kita katakan, gimana dong terus Yosua supaya dia nggak takut menjalani perjalanan ke depan sebagai pemimpin baru bangsa Israel yang Yosua pun udah tahu bangsa Israel ini nanti akan berubah setia dari Tuhan. Gimana? Yosua perlu menyadari bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan hal ini juga sama hal yang juga harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana supaya bangsa Israel tidak takut dan tidak gentar di dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan dengan pemimpin yang baru? Mereka perlu menyadari bahwa Allah yang berkuasa itu berjalan bersama-sama dengan mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Namun lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel perlu meresponi Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Dengan apa? Hanya melihat kepada Allah saja. Mereka perlu mengalami perubahan dalam hati mereka. Tidak lagi mencari Allah-Allah lain, tapi mereka boleh melihat kepada Allah saja yang sudah ada bersama dengan mereka. Yang terus akan memimpin mereka di dalam kondisi apapun yang akan terjadi, yang mungkin mereka hadapi di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian. Selama tahun 2020 setidaknya kita sudah lalui. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan yang mungkin kita hadapi. Dan mungkin ketika kita memasuki tahun 2021, kondisi itu tidak banyak berubah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh memasuki tahun 2021, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sadar bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita? Allah yang berkuasa itu tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita meresponi Allah yang hadir bersama dengan kita? Allah yang berjalan bersama dengan kita selama ini. Contoh, lagi susah. Kok saya sakit kalau Tuhan bersama dengan saya? Kok saya mengalami kesulitan ekonomi contoh kalau Tuhan bersama dengan saya? Contoh tugas kuliah banyak banget karena online.
tugas sekolah banyak contoh karena online. Aduh ini makin banyak les, tugas-tugasnya ditambah. Guru-guru kasih tugasnya gini, ya banyak banget ya. Mungkin ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang aduh. Masa sih contoh Tuhan itu bersama-sama dengan kita? Apa buktinya kalau Allah itu bersama-sama dengan kita? Saudaraku, Yesus di dalam pelayanannya, sebelum dia kemudian mati dan naik ke surga, mati, bangkit dan naik ke surga, Yesus itu pernah menjanjikan kepada para muridnya Roh Penghibur. Yesus pernah menjanjikan hadirnya Roh Kudus untuk mengajar dan hidup bersama-sama dengan para murid. Setelah nanti Yesus naik ke surga. Dan janji yang sama Bapak Ibu Saudara juga diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Roh Kudus itu akan hadir di dalam kehidupan kita dan ini menjadi satu jaminan yang nyata bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, yang melalui kematian Kristus di kayu salib, memperdamaikan kita dengan Allah. Kita mendapatkan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, hidup bersama dengan kita, menolong kita untuk melalui segala hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus juga berjanji bahwa Dia itu akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya selama hidup saya ini 27 tahun, Tuhan itu mengizinkan saya untuk mengalami keterbatasan secara fisik karena ada kondisi yang tidak normal begitu ya di dalam tubuh saya. Saya harus ekstra menjaga diri saya supaya tetap fit, supaya tetap sehat. Sudah sekitar 2-3 tahun ini saya mengetahui tubuh saya seperti ini, jadi terbatas begitu ya. Saya merasakan sangat banyak hal yang terbatas, saya harus menjaga. Yang paling saya rasakan adalah saya itu gak boleh tidur lewat tengah malam begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kondisi saya ini selama 2-3 tahun berjalan ini tuh tidak ada perubahan drastis Bapak Ibu Saudara. Tidak membaik tapi bisa menjadi lebih buruk begitu ya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara karena selama tahun-tahun ini dengan keterbatasan di dalam tubuh saya ini, saya bisa katakan Tuhan itu menolong saya untuk saya tetap bisa hidup dengan baik. Hidup seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Seringkali ketika misalnya saya mungkin udah terlalu sibuk dan kemudian memaksakan tubuh saya sampai sebenarnya saya udah ngerasa tubuh saya itu capek, tapi saya terus paksain karena mungkin kerjaan ada banyak gitu ya, waktu ngerjain tesis misalnya, saya harus selesain cepet-cepet. Saya merasa ada yang mengingatkan saya begitu ya, untuk ayo istirahat. Kamu itu perlu istirahat, dengan tubuh yang seperti ini kamu tuh gak bisa, justru yang ada malah bisa tambah sakit. Sehingga akhirnya oke, saya harus istirahat. Mungkin inilah sebuah contoh yang simpel ya Bapak Ibu Saudara, contoh yang sangat sederhana bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan bahwa Tuhan itu memimpin kehidupan kita itu tuh memang lewat hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kita alami setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar harus ada sebuah mujizat dulu, baru artinya Tuhan itu hadir, baru artinya Tuhan itu menolong kita. Baru artinya Tuhan itu tuh sedang bersama-sama dengan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Di dalam setiap detail kehidupan kita. Hal-hal yang sederhana sekalipun. Di situ Tuhan hadir dan berjalan bersama dengan kita. Baik itu hal-hal yang baik yang terjadi ataupun tidak. Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita menjalani tahun 2021 ke depan Bapak Ibu Saudara yang masih penuh dengan ketidakpastian, yang masih penuh dengan pergumulan dan permasalahan yang sama mungkin seperti tahun lalu. Bagaimana kita bisa menjalaninya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Memang Tuhan tidak pernah memberikan janji bahwa di tahun yang baru artinya kondisi kita itu tuh akan membaik. Semuanya akan selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan memberikan jaminan, memberikan janji kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara apapun yang terjadi nantinya di masa depan, di hari-hari yang ke depan. Baik itu hal-hal yang mungkin baik ataupun juga buruk. Kita tahu bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah yang penuh kuasa,
Allah yang mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Dia bersama-sama dengan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk meresponi Allah yang ada bersama-sama dengan kita itu. Jangan abaikan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mari kita saat ini mau mengambil satu komitmen secara serius Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau mengenal Tuhan yang bersama-sama dengan kita lebih lagi. Mari kita serius ketika kita membaca firman Tuhan. Mari kita serius dengan kehidupan pribadi kita. Serius ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita boleh beribadah, ketika kita masih boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan begitu bebas, begitu aman. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan kapanpun, mari kita nikmati masa-masa itu Bapak Ibu Saudara. Karena Dia, Allah itu bersama-sama dengan kita. Kalau mungkin selama ini kita masih banyak khawatir, kita masih banyak takut. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu kembali mengevaluasi bagaimana kita melihat Allah selama ini. Mungkin kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin kita udah sering mengabaikan Tuhan yang bersama-sama dengan kita selama ini. Mari saat ini kita kembali kepada Tuhan. Kembali mendekat kepada Allah yang bersama-sama berjalan dengan kita. Dan mari kita mulai tahun 2021 ini dengan berjalan bersama-sama dengan Allah. Maukah kita memulai tahun ini, memulai perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Allah yang berkuasa, yang sudah menuliskan cerita hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau kembali ingatkan kami. Bahwa Engkau Allah yang ada bersama dengan kami dan terus ada dengan kami setiap detik kehidupan kami. Tuhan ampunilah kami kalau selama ini mungkin kami seringkali mengabaikan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ampuni kami kalau kami mungkin tidak pernah menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami kalau kami mungkin terlalu sering melihat masalah kami lebih besar daripada Tuhan yang sebenarnya bersama-sama dengan kami, berjalan dengan kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan di awal tahun 2021 ini, kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kembali mendekat dengan Tuhan yang sudah selalu bersama-sama dengan kami, dan rindu untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin akan terjadi ke depan, kami belum tahu. Tapi biarlah ya Tuhan, apapun kondisi yang akan kami hadapi di depan, kami boleh ingat, kami boleh terus ingat, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini, biar Roh Kudus boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengingat firman ini terus di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh sungguh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Cuan Tau Yohana yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan memasukin persembahan. Biarlah persembahan kita boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara memberi persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, via transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Yang kedua, dapat menyisihkan uang persembahan, dan uang persembahan tersebut boleh dikirimkan ke gereja ataupun nanti waktu kita beribadah konvensional seperti biasanya kita dapat memberikan persembahan tersebut. Sambil kita menjalankan persembahan, kita nyanyikan, "Oh Tuhan, pimpin jalanku." Oh Tuhan, pimpin jalanku,
melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku, berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia, ku mau puji Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah semua persembahan yang sudah diberikan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk memperluas kerajaan Tuhan, terlebih khusus di kota Jambi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini. Dan terlebih lagi kami mau mempersembahkan diri kami mau mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk dapat Engkau pakai sebebas-bebasnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya adalah warta. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita masih dalam suasana tahun baru ya Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tanggal 10, masih awal bulan ya. Kita Tuhan izinkan kita ada di tahun yang baru. Saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini semua di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dan hidup di tahun 2021, tentu Tuhan ingin, saya percaya Tuhan ingin kita melakukan hal yang baik. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadi berkat di tahun ini dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya, saya sangat berharap dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah setiap jemaat GKY Jambi di tahun yang baru ini menjadi jemaat-jemaat yang semakin bertumbuh kerohaniannya, menjadi jemaat yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin mengasihi Tuhan, dan menjadi jemaat-jemaat yang semakin kuat, semakin teguh imannya di dalam Tuhan, di dalam menghadapi kondisi apapun. Jemaat GKY Jambi menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang terus menjadi berkat dan selalu dipenuhi dengan sukacita dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Amin saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua.
Baik Bapak Ibu, saat ini ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk tahun 2021 ini untuk sementara karena kita masih ada di dalam kondisi pandemik COVID-19, maka untuk ibadah kita sampai dengan saat ini sementara kita masih akan mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Kita akan mengikuti ibadah online dari GKY Jambi dan kemudian ibadah live streaming dari GKY Mangga Besar. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan untuk jadwal kebaktian kita Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk jadwal kebaktian dari GKY Jambi tidak ada perubahan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita KU 1 tetap pukul 7 pagi, kemudian KU 2 adalah pukul 9.30 pagi. Ya, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk jadwal live streaming dan jadwal kebaktian GKY Mangga Besar itu ada mengalami perubahan mulai tahun 2021 ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, untuk jadwal kebaktian dari GKY Mangga Besar, kebaktian umum yang pertama yang pukul 7 menjadi pukul 7.30 dan kemudian yang biasanya pukul 9.30 KU2 menjadi pukul 10 pagi. Untuk KU3 tetap jam 5 sore atau pukul 17. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian itu untuk kebaktian umum. Dan untuk persekutuan doa seperti biasa diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Kita masih mengikuti ibadah persekutuan doa dari live streaming GKY Mangga Besar Jakarta. Kemudian untuk Komisi Remaja Pemuda GKY Jambi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami perubahan juga jadwal. Ya, untuk jadwal pemuda remaja, persekutuan pemuda remaja biasanya diadakan setiap Jumat malam melalui online Zoom ya pukul 19.45. Nah, untuk mulai tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada perubahan menjadi hari Sabtu pukul 19.30 malam. Ya, kemudian untuk jadwal sekolah minggu GKY Jambi masih diadakan secara online Zoom, diadakan setiap 2 minggu 1 kali ya. Demikian Bapak Ibu sekalian pengumuman saya sampai di sini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya akan membacakan ayat pengutusan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-6a. Demikian bunyi firman Tuhan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Doksologi. Kiranya kasih karunia dan perlindungan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Saat ku alami di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Saat ku alami di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah, di sini, di hati. Saat ku alami di tengah kita, ku rasa Dia serta